إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui dari sumber-sumber yang valid bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang disebut Ashhurul Hurum, bulan haram. Jadi bulan haram itu sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Begitu juga di dalam hadis dijelaskan bahwa Rajab itu adalah salah satu bulan haram. Salah satu ayat yang jelas-jelas berbicara tentang Ashhurul Hurum ini adalah surah Taubah ayat 36. di mana Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sungguh jumlah bulan di sisi Allah ada 12 yang telah menjadi ketetapannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu dipilih 4 bulan haram. Arba'atun hurum. Masya Allah. Jadi begitulah Allah berkehendak. Jumlah bulan itu ditetapkan Allah 12 dan penetapan itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan itu? Wallahu a'lam. Berapa juta tahun yang lalu. Lalu dari 12 itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan 4 bulan haram. Jadi Allah memilih, kadang dipilihnya dari jumlah bulan 1 tahun. Itu semuanya kehendak Allah Ta'ala. Ada hari yang dipilih Allah seperti hari ini hari Jumat. Ada malam yang dipilih oleh Allah, malam Lailatul Qadar. Ada bulan yang dipilih Allah, Syahrul Ramadan. Jadi dari 1 tahun itu disaring ada yang namanya 4 bulan haram. Ashhurul Hurum. Ya. Dalam 1 malam saja umpamanya ada waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Yaitu thuluthul lail. Sepertiga malam yang terakhir. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ada namanya prioritas. Ya, prioritas. Ini memberitahu hamba-hambanya agar kamu dalam waktu-waktu yang ditetapkan itu hendaknya berada di dalam ketaatan. Nah,
Jadi terkait dengan Ashhurul Hurum, dari 12 itu Allah tetapkan ada 4 bulan haram. Inilah ketentuan agama Allah yang benar, maka jangan kamu zalimi dirimu selama 4 bulan itu. Apa yang dimaksud jangan kamu zalimi dirimu? Para ahli tafsir menjelaskan jangan kamu berbuat maksiat selama 4 bulan itu. Apakah maksudnya di luar 4 bulan itu orang berbuat maksiat? Sudah barang tentu tidak. Dilarangnya berbuat maksiat dalam 4 bulan itu mengisyaratkan bahwa hukumannya berlipat. Jadi orang yang menzalimi manusia di 4 bulan ini hukumannya nanti akan berlipat di yaumul qiyamah. Orang yang jatuh di dalam dosa-dosa maka nanti hukumannya di yaumul qiyamah akan berlipat-lipat. Beda dengan dosa yang dilakukan di luar 4 bulan. Jadi ini yang harus difahami oleh setiap muslim. Apa saja bulan 4 itu? Nah, ini dijelaskan oleh hadis. Inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 shahr. Minha 4 hurum. 3 mutataliyat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu berputar terus seperti aslinya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu dipilih Allah 4 bulan. 3 bulannya berurutan. Nah, nanti waktu haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berurutan bulan haramnya. Wa Rajab. Rajabnya terpisah. Letak Rajab di sini ya diapit oleh Sya'ban. Nah, jadi yang keempatnya adalah Rajab. Disebut dengan Rajab Mudar. Oleh karenanya dari keterangan ayat tadi kita harus memperhatikan ada apa. Ini adalah bulan kehati-hatian. Jangan sampai seseorang jatuh di dalam dosa. Kalau bisa sekecil apapun dosa itu kita hindari. Kenapa? Karena kelipatan dari hukuman nanti di yaumul qiyamah. Memang dulu 4 bulan ini ada kaitannya dengan larangan menumpahkan darah. Dahulu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 4 bulan ini sudah terkenal masa jahiliyah. Jadi kalau orang pergi haji aman. Karena bulan haji itu tetap saja dari dulu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Orang pergi haji aman. Dari penjuru manapun mereka datang, mereka aman. Kenapa? Karena doktrinnya di bulan haram tidak boleh ada pertumpahan darah. Jadi yang datang mungkin dari Ethiopia, dari berbagai sudut Jazirah Arab akan merasa aman untuk melaksanakan haji, tidak ada gangguan. Karena ini ajaran turun-temurun. Termasuklah di antaranya bulan Rajab. Jadi kenapa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Zulqa'dah orang datang haji, Zulhijjah orang mengerjakan haji, Muharram orang pulang dari haji. Lalu bagaimana dengan Rajab? Ini orang datang umrah. Rata-rata dari dulu Rajab itu orang datang umrah. Juga harus diamankan. Dan biasanya datang umrah ini yang dekat-dekat saja dari sekitar ya wilayah yang dekat dengan Makkah ataupun Baitullahil Haram. Itulah sejarahnya. Tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada perbuatan yang menganiaya kafilah yang datang untuk berkunjung ke Baitullah. Namun ada perubahan syariat. Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, ada hukum yang berubah. Bahwa dalam 4 bulan itu boleh perang. Sebelumnya tidak boleh perang. Tetapi setelah Nabi
sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, tidak ada lagi larangan untuk pertumpahan darah dan perang. Oleh karenanya di zaman Nabi pun terjadi juga perang pada bulan-bulan haram yang 4 itu. Nah, ini yang harus diketahui oleh setiap muslim, bahwa kehadiran Rasulullah ya membawa syariat dan bisa saja terjadi perubahan. Maka hukum dilarangnya dulu perang sebelum Islam, sebelum Nabi, itu sudah larangan itu sudah dihapus. Namanya konsep nasakh. Ya, penghapusan hukum sudah barang tentu yang menghapus ini Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat ini Allah mengatakan apa? Wa qatilul musyrikina kaffah. Perangi kamu itu kaum musyrikin seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui kamulah bahwasanya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya yang takut tunduk kepada Allah itu akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah taala, yang harus kita jaga betul adalah perbuatan menzolimi diri. Seperti disebutkan di depan tadi, hampir seluruh ahli tafsir tetap mengartikan jangan menzolimi diri itu artinya berbuat maksiat. Tahan diri, tahan tangan, tahan mulut. Jangan berbuat, berkata, bertindak yang sifatnya melahirkan dosa. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu menzolimi dirimu selama bulan-bulan yang 4 itu. Arba'atun hurum. Kenapa? Karena hukuman ataupun azab nanti akan dilipat gandakan di yaumul qiyamah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama mengatakan dengan berlipatnya dosa, maka itu berbanding lurus dengan berlipatnya pahala. Walaupun ini tidak secara tegas disebutkan di Al-Quran, tidak demikian. Namun ada yang memahami kalau dilipatkan dosa, maka berarti juga pahala dilipatkan. Oleh karenanya kita juga mengambil kesempatan untuk melakukan berbagai amal soleh. Walaupun betul ini hanya sekadar pendapat di dalam kitab-kitab tafsir. Di sana, di zaman kita ini tadi sudah disebutkan ada 2 wilayah yang mengharapkan pertolongan kita. Di dalam negeri dan di luar negeri. Di luar negeri semua orang sudah tahu. Kondisi Palestina yang terus menjadi sasaran kezaliman bangsa terkutuk, bangsa Yahudi. Tetapi ada juga yang di dalam negeri, di mana saudara-saudara kita di 3 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jangan mengira persoalan musibah banjir Aceh dan 2 provinsi lainnya telah selesai. Tidak. Belum selesai. Masih banyak orang-orang yang hidup di tenda sekarang ini. Berdasarkan laporan yang baru saja saya terima. Masih banyak orang-orang yang hidup di bawah tenda. Jadi jangan mengira, oh sudah turun tangan berbagai pihak. Oh sudah banyak orang yang ngumpul. Belum seluruhnya. Karena wilayah yang terkena ini luar biasa. Wabil khusus wilayah Aceh. Ya. Ada yang namanya wilayah Aceh Tamiang. Dan ini yang paling dahsyat. 4 desa hilang dari peta. Bayangkan, hilang dari peta 4 desa. Belum lagi wilayah daerah yang disebut dengan Meriah. Saya lupa namanya. Benar Meriah. Itu juga belum terdeteksi. Subhanallah. Pidi. Nah, jadi jangan kita menganggap, oh sudah selesai, jadi infak. Saya tahan dulu. Oh tidak demikian. Orang teman-teman yang datang dari sana baru mengatakan apa? Rumah mereka itu yang masih bisa diselamatkan, lumpurnya sepaha.
Hingga saat ini lumpurnya itu sepaha. Bagaimana lumpur yang sudah membeku di rumah kita, bagaimana membersihkan sepaha tingginya? Inilah pesan dari para relawan yang turun ke sana. Sampaikan kepada kaum muslimin, ya, agar jangan sampai mereka merasa, oh sudah selesai persoalan banjir musibah Sumatera. Tidak. Memang betul kehadiran pihak-pihak yang memang berwajib, betul, tidak dipungkiri. Tetapi belum tuntas, belum selesai persoalannya. Yang kehilangan rumah, yang kehilangan pekerjaan. Subhanallah. Apalagi mendekati Ramadan ini. Mereka bingung. Beberapa warga yang bercerita kepada relawan itu, kami bingung bagaimana menghadapi Ramadan. Subhanallah. Ramadan sudah di pelupuk mata. Memang ada yang namanya rumah sementara. Betul, alhamdulillah. Tetapi belum menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di wilayah Aceh. Jadi ini merupakan kesempatan baik di bulan Rajab kita lebih meningkatkan lagi bantuan kita kepada mereka yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas. Karena di dalam hadis dikatakan, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu an kurabi yaumul qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahannya yang dihadapi, seorang muslim dilepaskan dari kesusahannya. Ini bukan seorang muslim lagi, ribuan. Maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan yaumul qiyamah. Dan kesulitan yaumul qiyamah tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kesulitan nanti di yaumul qiyamah. Matahari 1 mil dari kepala. Semua orang bingung. Bahkan ada satu tafsir yang menjelaskan manusia berdiri nanti lamanya 300 tahun. 300 tahun berdiri, bengong. Tidak ada perintah yang turun dari langit. Jadi inilah namanya kesulitan yaumul qiyamah yang akan dihadapi semua orang. Jadi apa saja amalan yang bisa membantu kita untuk menjadi ringan di yaumul qiyamah, semua itu hendaknya kita lakukan. Apalagi ini kesempatan luar biasa, memang mereka sangat memerlukan. Maka mari kita bantu dengan serius di samping ya bantuan-bantuan formal yang sudah berjalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dan memberikan keringanan kepada mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwatul muslimun, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Ta'ala, kita bersiap untuk menghadapi Ramadan. Anak-anak kita berikan penjelasan bahwa dunia makin ke ujung akan makin menghanyutkan. Godaan-godaan dunia yang bisa menghancurkan keimanan. Apalagi di zaman yang tidak terkontrol seperti sekarang ini, bagaimana internet. Oleh karenanya setiap muslim, keluarga muslim harus menjaga dirinya sebagaimana pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masing-masing menjaga keluarganya dari bahaya kehancuran akhlak. Kehancuran akhlak ini berjalan terus, kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk menghindarinya. Tidak seorang pun yang bisa mencegah anaknya memegang handphone.
Tetapi tidak ada orang tua yang bisa menjamin apa yang ditonton oleh anaknya. Di antara tontonan-tontonan itu, secara perlahan-lahan akan menguras keimanan si anak. Mereka akan digiring untuk tidak percaya Allah, menjadi ateis. Inilah isi dari pesan-pesan teknologi sekarang ini. Menghilangkan peran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keimanan kepada yang gaib. Oleh karenanya, sedapat mungkin seorang orang tua betul-betul mengawasi putra-putrinya. Biasakanlah mereka datang ke masjid, apalagi mendekati bulan Ramadan, sehingga nanti bulan Ramadan itu penuh dengan anak-anak muda. Anak-anak SMP, SMA, penuh dengan sebagaimana dahulu pada tahun 80-an. 80-an anak-anak muda, Masya Allah, i'tikaf, ramai. Dan pengisi masjid itu dulu adalah remaja masjid. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini, kita hampir tidak melihat itu lagi. Kita khawatir bahaya ateisme akan menyambar semua komunitas. Itulah yang harus kita waspadai di zaman ini. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.